Warga Jepang syok. Tingkah supporter Indonesia di Osaka bikin ngakak sekaligus terharu. Osaka, 10 Juni 2026. Meskipun timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 0-6 dari Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Suita, Osaka, tapi atmosfer pertandingan justru dibanjiri tawa, decak kagum, dan cinta. Bukan karena aksi pemain di lapangan, melainkan karena tingkah unik dan kocak para supporter Indonesia yang menyedot perhatian warga Jepang. Bahkan mengalahkan sorotan pada permainan itu sendiri. Sementara papan skor menunjukkan dominasi Jepang, tribun penonton justru menjadi panggung budaya dadakan yang tidak ada duanya. Kostum aneh, koreografi nyeleneh, teriakan penuh humor, hingga aksi gila-gilaan khas Indonesia membuat warga Jepang tidak habis pikir. Kok bisa kalah? Tapi tetap ketawa segini hebohnya. Ninja nyasar, Gundam joget, dan Tifa Papua, apa ini pawai budaya? Sejak sebelum kick-off, warga Jepang yang berdatangan ke stadion sudah dikejutkan oleh pemandangan tak biasa. Di luar stadion, puluhan fans Indonesia terlihat berdandan, nyeleneh. Ada yang memakai kostum ninja dengan batik. Ada juga yang mengenakan kostum Gundam namun diberi lambang Garuda di dada. 3 orang pemuda bahkan datang dengan kostum Power Rangers merah putih, lengkap dengan ikat kepala bertuliskan, NKRI harga mati. Sementara itu, grup pendukung dari Papua menabuh Tifa dan menyanyikan yel-yel bergaya reggae sambil menari di jalan masuk stadion. Warga Jepang yang lewat spontan berhenti, merekam, dan ikut tersenyum. Saya kira ini parade budaya. Ternyata mereka fans bola, kata Hiroshi Nakamoto, warga Osaka berusia 43 tahun yang datang bersama putrinya. Saya kaget, tapi juga senang. Mereka membawa suasana yang luar biasa hidup. Dari lucu jadi haru, mereka tetap tersenyum walau kalah telak. Di dalam stadion, ekspresi kocak supporter Indonesia makin menjadi. Ketika gol demi gol bersarang di gawang Garuda, bukannya murung, para fans justru melontarkan can jenaka seperti, "Gol boleh banyak, hati tetap lapang." 6-0 itu kode keras, tapi kami keras kepala. Garuda bukan pecundang, cuma lagi nyari setelan. Beberapa fans bahkan berdiri dan memperagakan gerakan dramatis ala telenovela sambil memeluk boneka Garuda besar, pura-pura pingsan ketika gawang kebobolan. Yang lain memutar bendera Indonesia di atas kepala sambil joget dangdut. Yang paling viral adalah momen ketika satu kelompok fans mengangkat spanduk besar bertuliskan, "Kami bukan datang untuk menang, kami datang untuk cinta." Aksi itu membuat banyak warga Jepang meneteskan air mata. Saya belum pernah melihat supporter lawan yang bisa kalah dengan begitu lucu, elegan, dan menyentuh, kata Mari Takahashi, seorang jurnalis NHK yang hadir meliput pertandingan. Ini bukan sekadar pertandingan, ini pertunjukan jiwa. Media Jepang, mereka gila, tapi kami suka. Tak butuh waktu lama, media-media Jepang langsung memberitakan aksi-aksi gila para fans Indonesia. NHK, Mainichi Shimbun, hingga Fuji TV menurunkan laporan khusus. Mainichi, stadion pecah tawa. Supporter Indonesia ubah kekalahan jadi festival. NHK, dari Tifa ke Gundam Garuda, Indonesia tunjukkan warna baru sepak bola. Fuji TV, menayangkan kompilasi tingkah fans Indonesia selama 5 menit penuh dengan judul, "Bukan bola saja yang gila, tapi penontonnya juga." Rekaman dari drone stadion juga menangkap satu koreografi unik. Supporter Indonesia membentuk tulisan, "Jepang hebat, Indonesia cinta," dengan lampu dan bendera. Aksi ini membuat warga Jepang memberi tepuk tangan panjang. Bahkan dari tribun lawan, warga Jepang minta, diajarin cara dukung. Tak hanya sekadar menonton, banyak warga Jepang yang tertarik ikut bergabung. Beberapa terlihat turun ke tribun Indonesia hanya untuk belajar goyang Garuda, berjoget dengan fans dari Sumatera hingga Maluku. Saya tidak tahu lirik lagu mereka, tapi rasanya menyenangkan. Mereka menyambut saya dengan senyum dan ajakan bergoyang, ujar Takeshi, mahasiswa Universitas Kyoto yang baru pertama kali menonton sepak bola langsung. Takeshi bahkan membagikan pengalaman itu di TikTok, dengan caption, "Belajar jadi supporter dari Indonesia. Ternyata kalah pun bisa bahagia." Viral di media sosial Jepang. Tak hanya di lapangan, fenomena ini langsung viral di media sosial Jepang. Tagar seperti Indonesian Fans Rule, Garuda gila tapi lucu, dan Indonesia no Kokoro, Indonesia di hati,
menjadi trending di X dan TikTok Jepang. Salah satu akun X, Tokyo Ultras, menulis, "Kalau mereka kalah 6-0 saja bisa segokil ini, saya tak sabar lihat kalau mereka menang." Bahkan idol lokal, Kana Hashimoto, mengunggah video selfie dengan fans Indonesia dan menulis, "Saya datang untuk bola, pulang dengan tawa. Indonesia, kalian luar biasa." Kata Duta Besar Indonesia, "Ini wajah Indonesia sesungguhnya." Duta Besar RI untuk Jepang, Heru Subolo, yang turut hadir di stadion, menyampaikan rasa bangga dan haru atas aksi para pendukung Garuda. Kekalahan memang menyakitkan, tapi fans Indonesia membuktikan bahwa kita bisa menunjukkannya dengan cara berkelas, jenaka, dan penuh kasih. Inilah wajah Indonesia. Ramah, kreatif, tak pernah kehilangan semangat. Ia bahkan menyatakan akan mengusulkan agar para fans Garuda yang tampil unik ini dilibatkan dalam program pertukaran budaya Jepang-Indonesia. Penutup, kekalahan tak selalu duka, kadang justru cinta yang menang. Malam itu, Indonesia kalah besar. Skor 6-0 tak bisa dibantah. Tapi yang tidak bisa dihitung dengan angka adalah bagaimana kehadiran para fans Indonesia justru memenangkan hati warga Jepang, menciptakan jembatan persahabatan baru yang dibangun bukan dari kemenangan, tapi dari senyum dan kekocakan. Seorang bocah Jepang bernama Yuto, saat diminta pendapatnya tentang pertandingan, hanya berkata, "Saya tidak ingat siapa yang cetak gol. Tapi saya ingat om-om Indonesia pakai kostum robot menari-nari. Itu keren." Dan itulah kemenangan yang tak tercatat di papan skor, tapi tercatat dalam hati.